Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan haddatsana Jami' an Abi Wa'il an Hudzaifah qala Amr radhiyallahu anhu man yahfadhu haditsan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnati qala Hudzaifah ana sami'tahu yaqulu fitnatu ar-rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu muttafaqun alaih. Aqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih tsumma taba alaihim liyatubu. Maka kemudian mereka merasa sempit dada, tidak ada kaum muslimin yang meliriknya. Bahkan di hadis disebutkan, aku mencoba datang kepada Nabi dan memberikan salam, assalamualaikum, Nabi tidak mau menjawabnya. Dan kepada keponakannya tidak mau menjawabnya. Sumataba alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Maka diampuni dosa-dosanya. Setelah 40 hari datang busro kepada mereka bahwa Allah mengampuni dosanya. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Maka wahai orang-orang yang beriman, tubu, taubatlah kalian kepada Allah taubat yang nasuha. Maka diharapkan dengan taubat yang nasuha ini yukaffira ankum sayyi'atikum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka dari dua ayat ini menjadi pendalilan bahwa taubat adalah sarana untuk menghapuskan dosa-dosa yang besar. Dan yang kedua adalah bil hudud al-muqaddarah, di mana diberikan sanksi baginya, baik sanksi yang tidak sampai mematikan seperti tadi perempuan, laki-laki yang masih jomblo, belum menikah resmi, kemudian berzina. Seperti tadi pacaran, kebablasan, hamil duluan. Maka di sini diiqab, namun tidak sampai membunuh. Namun bagi mereka zina muhson, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina namun telah menikah, maka dia dirojam. Dan ini sebagai penghapus dosa. Jadi rojam tersebut penghapus dosa, bukan maknanya dosanya tetap, tidak. Seperti datang hadis dari sahabiyah di zaman dahulu, seperti hadis Al-Ghamidiyah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan saya berikan hadis dari Buraidah. Faja'at al-Ghamidiyatu, hadis ini berkesendirian Imam Muslim dengan lafaz seperti ini. Datang perempuan dari Bani Ghamidiyah, dari kabilah Al-Ghamidiyah. Faqalat ya Rasulullah, ini qad zanaitu fatahhirni fa innahu faradaddaha. Maka datang perempuan dari Bani Ghamidiyah, ya Rasulullah, aku telah berzina dan bunting, maka sucikanlah aku dari dosaku. Terus mengulang-ulang kepada Nabi. Maka keesokan harinya berkata Rasulullah kepadanya, kenapa kamu mendatangi aku? Apakah kamu telah mendengar Ma'iz? Dan di sini ada kisah tentang laki-laki yang pernah melaksanakan seperti ini, namanya Ma'iz. Maka dikatakan, fa wallahi inilah hubla. Qala imma fa adhabani hatta talidi. Falamma waladat atathu bisabi fi khirqatin. Maka di saat dikatakan oleh perempuan ini, aku sekarang sedang hamil. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu sekarang sedang hamil maka tidak bisa dirojam. Kamu yang mati, lalu anaknya bagaimana? Maka disuruh pulang untuk melahirkan anaknya.
Kemudian setelah keluar anaknya, lihat, ingin mensucikan diri dari dosa. Padahal sudah berselang paling sedikit melahirkan anaknya 9 ataupun kurang dari itu. Maka dia datang ke hadapan Nabi fi khirqatin, dengan anak yang dibalut dengan kain masih merah. Qalat hada wa qad waladtuhu ya Rasulullah. Maka ini bayi, aku telah melahirkannya ya Rasulullah. Sekarang sucikan aku dari dosaku berzina, berselingkuh dengan orang yang lain. Padahal aku sudah mempunyai suami. Maka kata Nabi, idhabi fa'ardi'ihi. Maka tidak bisa, pulang, susui dia. Menyusukan sampai haulain, 2 tahun. Maka lebih lama lagi daripada melahirkan. Akhirnya kembalilah dan disusui. Maka dia datang kepada Nabi dengan membawa anaknya, dengan sengaja membawa khubz. Faqala, ya Nabi Allah, qad fatamtuhu wa qad akalat ta'am. Wahai Rasulullah, aku telah fatamtuhu, maknanya mensapih. Aku telah mensafih anak ini, dan lihat sekarang dia ada khubz, makan roti. Fadafa as-sabi ila rajulin minal muslimin, summa amara biha fahufira laha ila sadriha wa amara nas farajamuha. Maka akhirnya diambillah bayi itu dari pangkuannya karena ibunya akan dirojam. Dikumpulkan kaum muslimin untuk membuat lubang, dimasukkan perempuan ini sampai kepada lehernya. Kemudian diperintah untuk melempari perempuan ini sampai meninggal. Dan di dalam hadis Al-Ghamidiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dari Buraidah, datanglah Khalid ibn Walid dengan batu yang besar, maka dilemparkan kepada kepalanya dan pecah kepalanya, mengeluarkan darah dari kekuatan Khalid ibn Walid Saifullah. Maka di saat darah yang memuncrat itu menciprati wajah Khalid ibn Walid, fasabbaha, maka Khalid ibn Walid seakan-akan seperti merasa jijik dan mencelaknya, mencela perempuan yang berzina tadi. Maka melihat keadaan itu, fasami an-nabi sallallahu alaihi wasallam sabbahu iyaha, Nabi mendengar celaan Khalid ibn Walid kepada perempuan ini, padahal dia telah mengorbankan dirinya untuk mensucikan diri kepada Allah. Mahlan ya Khalid, Masya Allah, bagaimana tarbiyah Nabi. Melihat sahabatnya yang agung Khalid ibn Walid, pedangnya Rasulullah menghancurkan orang-orang musyrik kafir di zamannya, maka dipanggillah mahlan ya Khalid, tenang wahai Khalid. Salah yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid. Fawalladhi nafsi biyadih laqad tabat taubatan law wuzi'at ala buyut minal buyut lakafatha. Maka disebutkan wahai Khalid, dia telah bertaubat dan dia telah dibunuh dengan rajam untuk mensucikan taubatnya. Maka jika taubatnya itu dikumpulkan kepada 70 rumah-rumah orang-orang yang bertaubat, maka akan dihapus dosa-dosa mereka semuanya. Maknanya memintanya hudud untuk mensucikan dirinya dari perbuatan zina terdahulunya sangat diampuni oleh Allah. Dan jika ada orang-orang yang berdosa pun bisa terhapus dengan ampunan dari Allah ini, itu maknanya. Maka di sini diterimalah taubat perempuan ini dengan pendalilan tadi Khalid ibn Walid mencelaknya, maka tidak seperti itu. Dan perbuatan ini pun sama, perempuan yang lain lagi dari Bani Juhainah. Kalau tadi Ghamidiyah, sekarang Juhainah. Maka dari Bani Juhainah sama, dia telah berzina dan hubla, dan dia hamil dari perzinaan.
Maka sama kasusnya seperti perempuan tadi. Maka setelah selesai dia dirojam. Kemudian Umar ibnul Khattab sama seperti kasus Khalid ibnul Walid. Kalau Khalid ibnul Walid kepada Imra'ah al-Ghamidiyah, kalau Umar ibnul Khattab kepada Imra'ah dari Bani Juhainah. Summa amara biha farumjimat, summa shalla 'alaiha. Kemudian setelah dirojam, Nabi memerintahkan untuk menyolatkannya. Faqala lahu Umar, tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Kita salat kepada perempuan ini ya Rasulullah, telah berzina. Subhanallah. Di sini kasusnya tidak ridho Umar menyolatkan perempuan yang telah berzina padahal dia punya suami, berkhianat. Maka apa jawab dari Nabi? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'in min ahlil Madinah lawasa'athum. Maka dia telah bertobat wahai Umar, dan taubatnya yang agung ini jika diberikan kepada 70 rumah penduduk Madinah yang berdosa, semua dosanya akan hilang dengan taubah yang besar, dengan menjadikan dirinya korban agar dicabut nyawanya, dirojam untuk diampuni dosa-dosanya. Maka di dalam dua hadis ini menjadi pendalilan bisa dijadi ampunan dari dosa yang besar dengan dirojam. Maka kesimpulannya hadis ini, innal hasanat yudhibnas sayyiat, adalah bagi dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, maka dia itu bisa dengan bertobat kepada Allah seperti ayat-ayat yang tadi, dan dengan melaksanakan hudud yang ditentukan oleh hakim. Maka ini cara menghapuskan dosa-dosa yang ada. Namun ini faidah dari Syekh kami Mukbil. Lalu bagaimana ya Syekh kita hidup di zaman now? Kebanyakan dari pemerintah kita tidak memberikan hudud. Maka bagi orang yang berzina, hamil duluan, bagaimana caranya? Apalagi para pelakor yang bertobat, yang mengganggu suami orang dan bertobat telah berzina, bahkan hamil dari tetangganya. Maka kata Syekh kami, jika negara itu tidak melaksanakan kisos, tidak melaksanakan hudud, rojam, ya sudah, tutup diri kamu sendiri dan minta ampun kepada Allah. Lalu apakah bisa diampuni dosa-dosanya? Itu antara dia dengan Allah. Adapun di zaman Nabi ada rojam, maka perempuan-perempuan Al-Ghamidiyah dari Bani Juhainah langsung meminta disucikan dirinya dengan mati. Namun di zaman sekarang bagaimana? Mereka orang-orang yang berzina padahal punya istri dan punya suami, lapor ke pemerintah, lapor ke Babinsa, saya telah berzina. Maka mungkin kata Pak Babinsa, tutuplah diri sendiri, udah diam. Karena tidak ada dari kantor kejaksaan menghukumi mereka dengan dirojam. Maka bertaubat kepada Allah, dan ini fatwa Syekh kami Mukbil. Lalu bagaimana mereka bertobat kepada Allah? Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun tidak ada rojam. Maka inilah hadis yang kita bisa berikan kesimpulannya, barakallahu fikum. Jangan ada yang berpikir dari hadis-hadis di atas, man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan diampuni dosa-dosanya. Maka seorang pelacur di siang hari berpuasa, kemudian di malam hari menerima tamu, dengan anggapan saya malam ini menerima tamu dan menerima uang, namun di siang hari saya berpuasa menghapus dosa-dosa aku di malam hari. Iya, seperti itu boleh? Jawabnya tidak. Tidak diampuni dosanya. Kenapa? Karena ini dosa besar. Maka dia harus bertaubat dari perzinaannya. Dan begitupun pekerjaan-pekerjaan yang haram, yang terus, misalnya dia mudir bank, maka dia di bulan puasa berpuasa.
Maka awas, jangan dipikir bahwa pekerjaan dia di siang hari di bank, menjadi mudir bank dan menandatangani untuk penalti, pengambilan dari surat tanah fulan, pengambilan mobil si fulan, karena tidak bisa membayar hutang, dia menandatangani perbuatan itu. Kemudian dia meyakini, dosa-dosa saya ini terampuni dengan puasa saya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak seperti yang dianggap seperti itu. Maka dosa-dosa ini besar, tidak terampuni dengan hanya sekedar amal-amal soleh, tetapi harus bertobat. Maka ini yang bisa kita berikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 3 jalan. Sanad yang ada di dalam matan sanad yang dhaif, namun bisa naik kepada derajat yang sahih dari jalan yang lain. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa